Ya, Pak Basuki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya diajak Pak Basuki untuk join di sini, dan pagi ini adalah transportasi memang tidak bisa dilepaskan dalam satu kegiatan kota ya. Lalu karenanya saya melaporkan 4 hal kepada Pak Presiden. Pertama, berkaitan dengan kereta api ART ya. Beliau dari sejak pertama kali saya lapor sangat eager untuk menjadikan ini sebagai moda transportasi yang ada di IKN. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan, dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU, dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada 2 transit, masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, keliling dengan headway 5 menit. Nah, kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan. Oleh karenanya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sebagai by the service, ya, by the service, di mana nanti dilakukan lelang. Yang memutuskan nanti adalah pemerintahan yang akan datang, sehingga fair, karena memang kewenangan dari pengelolaan anggaran tahun depan adalah pemerintahan yang ada. By the service adalah sebagai sama dengan investasi jangka menengah ya, yang dilakukan oleh swasta. Jadi tidak mesti yang dari Cina, bisa saja perusahaan Indonesia kerjasama dengan seseorang lalu mengelola dan pemerintah akan membayarnya. Yang kedua, itu tadi kayak jalan tol. Kita bangun jalan tol, operasi dan pemeliharaannya ditenderkan. Bisa jasa marga, bisa yang lainnya, BUJT-nya. Ini kayak gitu. ya, Ya kan? hampir sama, betul. Yang kedua tentang bandara, kita laporkan juga bandara IKN kita desain dengan suatu desain yang friendly, eco-friendly, lalu juga beberapa desainnya sangat melihat atau mendasarkan dengan kearifan lokal. Kita sudah bangun, kami membangun buildingnya, sedangkan runway dibangun oleh Kementerian PUPR. Ya, kita akan sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu dengan baik ya. Untuk 17 Agustus, kalau kita buat 2 skenario, bisa di situ tapi bisa juga di Balikpapan. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Itu satu poin yang baik ya, melegakan, karena kita tidak akan melakukan sesuatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional kita harus bertanggungjawabkan sebagai pemerintah. Oleh karenanya kami laporkan apa adanya, karena memang 2 bulan terakhir itu kami atau kita terganggu sekali, karena sebulan itu cuma 8 hari. Jadi yang tadinya mestinya selesai memang ini ada kemungkinan delay. Jadi kemungkinan untuk menggunakan Balikpapan itu ada, tapi insya Allah akhir Agustus ini akan selesai. Yang ketiga adalah berkaitan dengan indahnya Teluk Balikpapan. Jadi kita akan lihat Balikpapan seperti Labuan Bajo, banyak pinisi. Kami akan by the service sebagai stimulasi. Kita harapkan nanti swasta bisa melakukan itu, karena saya pikir teluk yang indah harus kita lakukan, dan kami akan kerjasama dengan ada yang milik PU, milik swasta yang memiliki destinasi wisata. Kita tahu ada preservasi orang hutan, ada penangkaran buaya. Ini bagian dari satu kegiatan pariwisata yang kami nanti akan berkoordinasi dengan kegiatan
dari provinsi maupun OIKN. Dan yang terakhir tentu OIKN sudah merencanakan juga mengenai transportasi, kita kolaborasi dari Balikpapan ke sini, kami yang tanggung jawab di dalam OIKN, tetapi kami juga menyiapkan APMS ya, atau teknologi pemantauan pergerakan di OIKN. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga selesai. Terima kasih. Ya, pertanyaan. Masih jadi fokus Apa? kendala nggak sih, Pak? Cuaca masih jadi kendala. Ini sekarang ini masih terus dengan teknologi modifikasi cuaca. 24 jam, 4 pesawat. 4 pesawat, satu di Balikpapan, 2 di Samarinda. Jadi masih terus. Ya, ini Maksudnya hujannya di daerah tempat lain. Yang kan diserang di kan pergerakan dengan BMKG. Itu Pak Seto itu kan, yang deputinya BMKG, yang baru, yang ahlinya. Itu makanya ditahan dari Banjarmasin, Samarinda dan Balikpapan. 24 jam, malam pun mereka terbang. Makanya ini mendung ini nggak kerja. jadi setidaknya masih bisa kerja ya, Pak? Oh, masih kerja. Paling kepiur gitu masih bisa kerja. Ya sekarang ini 2 minggu ini nggak hujan, alhamdulillah. Ya. Kita lebih cepat. Pak, sebelumnya pipa air minum di IKN juga mengalami kebocoran, Pak. Itu lagi running test. Pasti ada, makanya justru namanya running test. Ini yang ketiga, tapi sekarang sudah masuk sini. Tadi malam jam 2 aja saya lihat di kaset press. Di kompres ini sudah masuk, NTU-nya sudah rendah, ya, sudah di bawah 3. Jadi, tapi terus dibilas terus. Jadi maksudnya air keran sekarang sedang flushing ya, Pak? Iya. Supaya nanti bisa jadi air minum Iya, beneran. iya. Kalau dengan Permenkes-nya sudah di bawah Permenkes, sudah memenuhi syarat. Tapi kami belum berani menyarankan karena saya minta supaya dicek dulu oleh Sukovindo. Yang selama ini dicek oleh Bina Teknik PU, Balai Teknik Air Minum. Nah, saya pikir nggak fair. Kalau hanya dari kami kan nggak fair jadinya. Kalau nanti Sukovindo yang ngecek, yang mensertifikasi baku mutunya, itu baru fair. Oke? Pak, katanya kan ada taksi terbang yang mau Ya. dicoba. Ya, ya. Rencananya seperti apa? Ya, Hyundai memang mengadakan uji coba di Samarinda ya. Ya, kalau uji coba secara teknis silakan aja karena memang kan ilmiah ya. Jadi kita persilahkan dan ini uji coba yang ketiga yang diadakan di Indonesia. Jadi is fine, bisa dijalankan. Artinya kalau memang baik, memang bisa masuk, mungkin bisa. Jadi gini, ada 2 yang mungkin saya berikan justifikasi. Satu, taksi terbang ada tanpa awak bahkan ya, dan ada orangnya. Itu ICAO maupun IATA belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan gitu. Dan kita biasanya melakukan semua kegiatan itu mengacu pada lembaga internasional aviasi itu. Yang kedua, IKN ini kan ibu kota, jadi kita harus pastikan security-nya itu memang terjamin. Gitu. Jadi tanpa bermaksud untuk mengatakan iya atau boleh, 2 sandaran itu menjadi pemikiran kita. Bagaimana taksi terbang itu bisa berfungsi di sini. Bisa saja kita di IKN, tapi bukan di titik-titik pusat dan sebagainya. Tapi kami akan koordinasi. Kita lagi apply atau tanya dengan IQ dan IATA apa yang menjadi regulasi secara internasional. Pak, sebelumnya pembangunan bandara VIP kan juga Bapak mengatakan masih 60%, Pak. Kira-kira sama sekarang ini pembangunan sudah berapa persen? Ya, Dan jadi gini, sudah juga selesai. bandara ini kita bangun dengan 2 size. Size yang kita katakan akan hampir selesai itu 2.200. Dan size yang ultimate pada bulan Desember itu 3.000. Jadi yang saya katakan hampir selesai itu 2.200. Jadi saya dengan Pak Basuki membangun runway 2.200. Nah, kalaupun tidak selesai 17 Agustus, itu selesai akhir Agustus itu 2.200. Dan kita sudah menggelar runway sepanjang 3.000. Pekerjaannya akan diteruskan akhir Desember itu bandara dengan runway 3.000. Sehingga 777 bisa mendarat. Bisa diundang juga Pak untuk 17 Agustus ini khususnya untuk tamu-tamu negara yang mungkin Saya katakan tadi, kita berusaha, tapi kita memperkirakan kalau tidak bisa ya ke Balikpapan. Yang penting safety ya, Pak. Ya? Kelayakannya ya, Hah? uji kelayakan.
Iya, aju kelayaan dan kita nggak mau ada gagal konstruksi. Pak Basuki sampaikan, Pak Presiden juga sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.